ada opini-opini berkembang bahwa kasus-kasus mangkrak bangunan yang milik PT Freeport ini disinyalir untuk mendiamkan atau disinyalir untuk tidak boleh diangkat di permukaan. Maka saya sangat mengharapkan aparat penegak hukum sesegera mungkin melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Data-data dan bukti itu ada pada kami. Sebelum Samhani turun dari Komisaris Utama PT Freeport, kasus ini harus terungkap. Saya tidak mau diamkan begini, sehingga masyarakat bisa tahu, bisa jelas bahwa kehidupan di PT Freeport ini tidak sedang baik-baik saja. Teman-teman semua, hari ini saya sebagai Komisaris Utama PT Freeport mau menyampaikan bahwa tempat lokasi ini di belakang saya ini kurang lebih berapa waktu yang lalu tanah ini milik PT Freeport yang sekitar 1 hektar 1 hektar dengan bangunan-bangunan yang mangkrak ini bangunan-bangunan yang mangkrak di belakang ini kita lihat bahwa ini merupakan anggunan PT Freeport kepada Bank NTT sekitar 9 miliar sekian anggunan ini. Tapi perlu ketahui bahwa selama kepengurusan saya dan teman-teman periode 2019 sampai saat ini telah mengangsurkan angsur kurang lebih sekitar 3 miliar jadi masih ada pokok dan bunga dan masa tunggakan yang kami akan laksanakan. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa ini menjadi produk hukum permasalahan bangunan ini bangunan PT Freeport yang mangkrak oleh kepengurusan yang sebelumnya Nah ini pernah dan kami sampaikan kepada DPR juga, baik secara tertulis dan secara lisan berupa RDP, bahwa ada permasalahan di PT Freeport menyangkut bangunan yang mangkrak yang merupakan anggunan di Bank NTT. Nah ini persoalannya. Nah seharusnya pihak DPR itu menindaklanjuti dengan menindaklanjuti permasalahan mangkrak gedung ini kepada pihak penegak hukum. Bukan mendiamkan. Kami tidak mau untuk mendiamkan kasus ini. Kami mau meluruskan. Sebagai Komisaris Utama PT Freeport ingin bahwa kasus ini terang menderang agar bisa tuntas, tidak bisa diam. Saya sampaikan. Memang ada opini-opini berkembang bahwa kasus-kasus mangkrak bangunan yang milik PT Freeport ini disinyalir untuk mendiamkan atau disinyalir untuk tidak boleh diangkat di permukaan secara hukum. Alasan yang pertama adalah Komisaris Utama PT Freeport Samhani harus diganti dulu. Karena orang yang paling ngotot, orang yang paling berteriak keras untuk kasus ini diangkat adalah Samhani, Komisaris Utama PT Freeport. Yang kedua, ada upaya bahwa PT Freeport harus ditutup. Kalau ditutup berarti kasus ini selesai, tidak ada berkelanjutan. Maka saya sangat mengharapkan aparat penegak hukum sesegera mungkin melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Data-data dan bukti itu ada pada kami. Kami punya data-data lengkap. Di PT Freeport punya data lengkap. Data fisik itu ada di sini. Data administrasi hukum berupa sertifikat ada di Bank NTT. Saya sangat mengharapkan itu. Sebelum Samhani turun dari Komisaris Utama PT Freeport, kasus ini harus terungkap. Saya tidak mau diamkan begini, sehingga masyarakat bisa tahu, bisa jelas bahwa kehidupan di PT Freeport ini tidak sedang baik-baik saja. Kami akan mengurus persoalan ini
untuk tuntas. Saya sekali lagi mengatakan bahwa kasus ini harus tuntas. Ya, jangan tiba-tiba menggantikan lalu Samhani tidak lagi di dalam komisaris utama untuk mengusut tuntas kasus ini. Tidak. Ya, saya sangat mengharapkan. Ya, dan juga sekali lagi orang yang berteriak tutup PT Freeport dengan sinyalir bahwa kasus ini akan ditutup, maka saya minta pihak segera mungkin memeriksa untuk yang menyatakan ini. Ya, saya sangat mengharapkan itu. Dan tidak main-main. Saya sangat mengharapkan dan tidak boleh kita main-main dalam kasus ini. Hari ini kasus PT Flora Mangkrak. Ya, kepengurusan selanjutnya. Ya, APH segera turun. Saya sangat mengharapkan agar kita semua tidak ada kata lain sepakat untuk ya kasus ini harus akan diputus. Tidak bisa bermain. Karena saya katakan bahwa kami sudah buat surat berupa laporan dan juga RDP. Ya, tetapi bukan yang kami dapat adalah bukan merupakan rekomendasi untuk teruskan sebagai APH untuk dijalur hukum, malah yang disinyalir bahwa PT Flora itu harus ditutup. Kalau tutup berarti kasus ini sudah tidak terang-benderang lagi. Kita tidak mau, kita harus usut-tuntas. Dan Samhani sebelum diganti kasus ini harus dituntaskan. Ya, jangan karena nanti Samhani diganti dari komisaris utama kasus ini didiam, tidak boleh. Ya, saya minta sebelum saya diganti kasus ini saya usut tuntas. Ya, sampai selesai. Di bawah kerana hukum siapa-siapapun yang terlibat di dalam kita sikat terus untuk kepentingan kebenaran hukum, untuk kepentingan masyarakat supaya terang benderang. Ya, kasus ini udah lama loh. Ya, udah lama nih. Ya, soal ini. Demikian. Ya. Sedang berupaya untuk menghalangi proses ini. Ya, nantinya saya suruh ya APH untuk memeriksa ya oknum-oknum ya DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, dari situ baru kita bisa tahu. Karena kita sudah ada laporan. Betul. Kenapa mendiamkan? Ya, kalau ada upaya disinyalir bahwa ini kasus merupakan mangkraknya pembangunan ya dengan dana sekian miliar, mereka ada upaya oknum-oknum yang untuk menyembunyikan atau mendiamkan kasus ini. Dan saya sangat mengharapkan ya semua akan terang benderang ketika nanti saya ajukan kepada APH, dan sangat diharapkan agar semua oknum DPR juga diperiksa. Ya, kenapa saya diperiksa? Karena disinyalir ya menutup PT Freeport berarti menutup semua kasus-kasus yang ada di PT Freeport ini. Ya, dipanggil dulu, salah atau benar dipanggil dulu untuk menjadi terang benderang tentang satu kasus yang ada di belakang saya ini merupakan anggunan PT Freeport. Ya, itu. Boleh tahu terjadi pembangunan mangkrak ini terjadi sejak kapan? Ini periode yang lalu, bukan sekarang. Ya, periode di bawah 2018. Berarti bukan periode kepengurusan kami. Ya, silakan nanti APH yang untuk melakukan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti. Bukti-bukti administrasi ada di kita. Ya, fisik ada di sini. Fisik berupa sertifikat hukum alas hak ada di bank itu. Bapak, artinya ketika suatu saat misalnya APH ingin mengusut tuntas kasus ini, apakah sebagai pihak yang mengetahui betul persoalan ini, apakah Bapak juga siap untuk memberikan keterangan dan juga siap diperiksa untuk membeberkan bukti-bukti? Ya, kami punya bukti. Bukti sekarang kami ada. Ya, bukti itu ada di kami. Dan kemarin RDP dengan DPR Komisi 3 kami sudah sampaikan. Ya, ini jadi beban. Bayangkan saja, tiap bulan hampir 100 ya 48 sekian juta kami harus bayar cuma gara-gara ada mangkraknya ini. Lalu tidak diselesaikan secara hukum. Wah, gimana caranya orang yang dulu-dulu itu berleha-leha ya tidak disentuh hukum ya. Lalu uang itu di mana? Pertanyaan, uang yang di mana untuk bangunan ini? Anggunan jaminan ya hampir sekitar miliarnya, uangnya di mana? Itu harus diusut tuntas begitu. Ya. Sehingga PT Freeport jangan terseret-seret lagi. Mangkraknya berapa miliar itu? Ya, sesuai anggunan itu hampir anggunan kita sekitar 9 miliar sekian. Ya, mudah-mudahan ini tidak salah. Ya, sekitar itu. Ya. Yang bertanggung jawab dulu terkait tentang bangunan ini siapa? Ya, yang bertanggung jawab kepengurusan yang lalu. Ya, kepengurusan PT Freeport yang lalu. Dan kami sudah mengupayakan, sudah laporkan kalau bisa kasus ini. Ya, upayakan tuntas. Yang berupaya untuk menutup kasus ini siapa? Ya, yang pentingnya begini, yang berupaya kami sudah menyampaikan kepada pihak DPR.
tentang persoalan kasus ini. Lalu tidak tindak lanjuti. Lalu kemudian disenyalir dia yang konferensi pers ya menyatakan bahwa PT Flow mau ditutup. Tidak ada kasus besar yang kami laporkan, ya kan? Nah kalau ditutup berarti sudah ditutup hukum juga, ya kan? Nah, biarkan saja. Saya sangat mengharapkan APH melakukan penyelidikan dan memanggil semua, ya oknum-oknum DPR yang punya kompetensi di dalamnya itu. Ingat kami sudah laporkan kepada beliau, ya sampai masa jabatan Dewan Direksi dan juga mungkin nanti saya juga berakhir, ya. Walaupun saya akan berakhir, tapi kasus ini jangan berakhir pula lah. Kita akan tutup. Saya jelas-jelas supaya masyarakat bisa tahu, gitu. Itu lah.